Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir demo OpenIMR. Perkenalkan, nama saya Salza Destani Vanda, NIM D22 2020 03167. Sejarah OpenIMR. Pada tanggal 13 Agustus 2002, OpenIMR dirilis ke publik di bawah GNU, General Public License GPL, yakni menjadi proyek gratis dan open source dan telah didaftarkan pada Search for. Proyek ini berkembang melalui versi 2.0 dan Badan Peningkatan Penframe mengambil alih sebagai pemelihara utama pada tahun 2003. World Penningan mengalihkan OpenIMR Software Repository ke Search for pada bulan Maret 2005. Mr. Penningan juga mendirikan Rock Andres Paglian dan James Perry sebagai administrator proyek. Walt Penningan, Andres Paglian, dan James Perry akhirnya mengambil arah lain dan digantikan oleh Brad Miller pada bulan Agustus 2009. Jadi saat ini Rock dan Brady Miller adalah CO Administrator proyek. Kelebihan aplikasi OpenIMR: gratis dan terbuka, memiliki sistem keamanan yang kuat dengan enkripsi informasi pasien, kontrol akses, dan kompatibilitas dengan sertifikat SSL (Search Secret Layer). Komunikasi besar dengan banyak dokumentasi dan forum dukungan cukup aktif, persyaratan sederhana dan ringan, multi-platform, Linux, Windows, dan macOS, pendukung lebih dari 30 bahasa. Kekurangan aplikasi OpenIMR: desainnya yang kurang menarik dan artistik, informasinya atau cara menggunakan dari sistem informasi medis ini selain bahasanya menggunakan bahasa Inggris, banyaknya menu yang disediakan yang kurang dimengerti cara penggunaannya. Membutuhkan investasi awal yang lebih besar daripada rekam medis kertas untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya penunjang. Waktu yang diperoleh key person dan dokter untuk mempelajari sistem dan merancang ulang alur kerja. Konversi rekam medis kertas ke IMR membutuhkan waktu, sumber daya, tekad, dan kepemimpinan. Resiko kegagalan sistem komputer, masalah pemasukan data oleh dokter, analisis data agregat. Faktor yang mendukung adopsi IMR di sarana pelayanan kesehatan: perubahan ekonomi kesehatan dengan adanya tren untuk melakukan penghematan, meningkatkan komputer literacy dalam populasi umum, termasuk generasi baru klinikus, perubahan kebijakan pemerintah, meningkatkan dukungan terhadap komputasi klinik. Aspek privasi, security, kontrol, akses pada aplikasi. Segala aspek privasi, kontrol, dan akses pada aplikasi diatur oleh sistem keamanan. OpenIMRS memiliki sistem keamanan yang kuat dengan enkripsi informasi pasien, kontrol akses, dan kompatibilitas dengan sertifikat SSL. Beberapa manfaat menggunakan SSL untuk website yaitu: sertifikat SSL dapat meningkatkan peringkat website di Google. SSL menjaga informasi sensitif selama dalam proses pengiriman melalui internet dengan cara deskripsi sehingga hanya menerima pesan yang dapat memahami dari hasil enkripsi tersebut. Sertifikat SSL juga menyediakan autentikasi dengan SSL dapat dipastikan informasi Anda dikirim ke server tujuan dan bukan ke mesin lain yang tidak memiliki hak atas informasi tersebut. Standarisasi yang digunakan pada software OpenIMR. OpenIMR menggunakan serta mematuhi standarisasi dan persyaratan internasional yang digunakan secara global, yaitu standarisasi pertukaran data FHIR. FHIR adalah standar interoperabilitas generasi lanjutan yang dibuat oleh organisasi mengembangkan
software kesehatan Health Level 7 HL7. Selain itu, OpenEMR juga menggunakan standarisasi data berupa kodifikasi penyakit menggunakan ICD-10 dan kodifikasi prosedur tindakan menggunakan ICD-9 CM. Yang pertama, demo aplikasi OpenEMR dapat diakses melalui browser atau Chrome dengan menuliskan link atau bisa dicari OpenEMR. Untuk memulai setelah mengakses link dan muncul tampilan seperti gambar di atas, maka dapat mengisikan username dengan admin dan passwordnya dengan PASS, kemudian dapat memilih bahasa yang digunakan. Jika sudah, maka klik login. Jika tampilan sudah muncul seperti gambar yang sudah saya tampilkan, artinya sudah masuk ke dalam aplikasi. Pada tampilan awal terdapat kalender yang berfungsi untuk dapat mengetahui tentang jadwal kunjungan atau visit yang juga jadwal dari pasien. Setelah itu pada bagian bar terdapat menu Finder atau fitur pencarian pasien. Fitur ini dapat digunakan untuk memastikan pasien pernah atau belum berobat ke Vanienkes tersebut. Jika belum, maka klik tambah pasien baru pada kiri atas di bawah kata pencarian pasien. Add new patient. Setelah itu maka akan muncul tampilan untuk mengisikan data pasien baru. Pada bagian ID eksternal dapat diisikan langsung ataupun dikosongkan, karena jika dikosongkan maka sistem akan menginputnya secara otomatis. Jika sudah selesai mengisi data pasien, maka gulir ke bawah dan klik buat pasien baru. Create new patient. Kemudian klik konfirmasi create new patient buat pasien baru. Setelah itu terdapat data yang sudah dimasukkan tadi serta berisi ringkasan dari pasien. Untuk mengidentifikasi informasi termasuk pekerjaan, asuransi, dan penyedia informasi, halaman ini juga mencakup link ke sejarah medis pasien, dokumen, dan lain-lain. Di bagian atas layar serta daftar masalah berhubungan dengan pasien itu dan setiap janji maka mungkin telah dijadwalkan di kolom sebelah kanan. Setelah itu untuk mengisi data pasien yang lainnya dapat dilakukan oleh dokter yang menangani dengan mengeklik gambar pensil di sebelah kanan dan setiap data informasi medis. Kesimpulannya, OpenEMR merupakan software open source yang dikembangkan untuk menunjang proses penyelenggaraan RME terkait ke manajemen perawatan kesehatan secara otomatis dengan berbagai karakteristik dan fungsinya. OpenEMR awalnya dikembangkan oleh Synology, dirilis bulan Juni 2001 sebagai PM Pro yang kemudian dirilis ke publik pada 13 Agustus 2002 di bawah GNU General Public License GPL sebagai software dan software open source. Kelebihan OpenEMR seperti software gratis, sistem keamanan kuat, sederhana dan ringan, mendukung lebih dari 30 bahasa dan lain-lain. Terdapat kekurangan diantaranya itu dari segi desain kurang menarik dan dari segi cara menggunakan pun banyak menu yang kurang dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.